Kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-keluarga beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat, sebagaimana yang telah kami umumkan sebelumnya, bahwa insya Allah hari ini kita akan memulai kajian kembali, kajian bersama Kausar Project, salah satu dakwah digital dari Masjid Jannatul Firdaus. Kajian hari ini bertemakan tentang kenali Robmu, yang mana kajian ini insya Allah merupakan pengantar dari kajian rutin kita, yang insya Allah bulan depan kita akan memulai kajian rutin menggunakan kitab dari Lumatul Ibtiqot, karya Al-Imam Ibnu Qudamah, rahimahullah. Dan insya Allah juga nanti kajian kitab rutin bersama Ustadz Abu Hanif Ali Patada, hafizahullah ta'ala, yang alhamdulillah beliau juga sudah bersama-sama dengan kita hari ini. Sebelum memulai kajian, mohon izin kami menyampaikan selaku panitia untuk mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat yang bergabung bersama di Masjid Jannatul Firdaus untuk tetap menggunakan masker selama kajian dimulai. Kemudian kajian akan dilakukan dalam 2 sesi. Yang pertama sesi materi kurang lebih 45 sampai 60 menit. Nanti Ustadz akan menyampaikan materi. Kemudian di sesi kedua akan ada tanya jawab. Bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya dengan mengangkat tangan atau dengan menggunakan kertas. Dan insya Allah bagi penanya akan kami sediakan souvenir dari Masjid Jannatul Firdaus. Untuk mempersingkat, mungkin kita bisa mulai kajian hari ini. Kepada Ustadz Abu Hanif Ali Patada, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da' ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Saudara-saudara hadirin dan hadirat, wabil khusus adik-adik, para syabab, para pemuda dan pemudi, ikhwah dan akhwat, dan juga para yang hadir. Ternyata di sini juga ada pemuda Tempo Dulu ya. Saya pikir semua pemuda, ternyata ayahanda kami yang kami cintai, bapak-bapak yang juga ikut hadir memberi datang membawa kebaikan dan semangat dan sebagai teladan bagi anak-anak muda kita yang hari ini alhamdulillah bersemangat untuk hadir menuntut ilmu, dan ilmu yang akan kita pelajari adalah semulia-mulia ilmu. Karena ada kaidah mengatakan syaraful ilmi bisyarafi ma'lumihi. Keutamaan ilmu itu berdasarkan keutamaan apa yang dibahas di dalamnya. Nah, tentu kita akan mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah ilmu ini menjadi semulia-mulia ilmu, karena yang dibahas di dalamnya adalah perkara ya Rabb kita, Khaliq kita, pencipta kita. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, Syekh Abdul Razak ya hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya pondasi agama ini ada 2, Dek. Ya, tegaknya agama kita di atas 2 pilar ini. Maka orang yang cerdas ketika ingin menguatkan agamanya adalah dengan menguatkan 2 pondasi ini. Yaitu yang pertama kata beliau adalah mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenal larangan dan perintahnya, ya, atau biasa kita sebut dalam dalam tauhid, ilmu tauhid dengan tauhidul ilmi, ya, tauhidul ilmi wal khabari,
yakni kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Atau boleh kita katakan tauhidul amali, mentauhidkan Allah dengan beribadah tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dua pilar agama yang kalau kita perhatikan ya ikhwan, jadi pondasi agama kita dibangun di atas ini. Bangunan agama kita, amal-amal soleh yang kita bangun di atas pondasi tadi ini, itu berkaitan dengan kekuatan pondasi tadi. Semakin kuat pondasinya, maka akan berdampak pada kekuatan amal-amal soleh kita. Makanya semakin kita mengenal Allah misalnya, maka kualitas ibadah juga semakin bertambah. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dalam surah Fatir ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah hamba-hambanya yang ulama. Siapa yang dimaksud ulama ini ikhwah? Bukan dalam pengertian definisi kita, tapi kata Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir, siapa mereka? Adalah al-arifuna billah, mereka yang mengenal Allah. Kullama zdadat, setiap kali pengenalannya, ilmunya, pengetahuannya tentang Rabbnya bertambah, maka akan bertambah pula lah rasa takutnya, rasa cintanya, rasa tawakalnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi berbanding lurus ya, antara pengenalan kita kepada Rabb kita dengan ketaatan, ketundukan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sekuat-kuatnya pondasi agama. Jadi dulu belajar agama SD SMP adik, mulai SD ya dulu. Masih ingat nggak ini waktu ini kebalik, saya harus jadi host ya. Pelajaran apa yang paling berkesan waktu pertama kali belajar agama? Tentang materi apa? Ibadah, fikih, akhlak, muamalah, atau akidah? Cara sholat biasanya Ustaz. Oh, fikih berarti ya. Nah betul, kita dulu belajar agama fokus ke fikih, tata cara. Sementara kita tidak dikenalkan, kurikulum kita tidak sedikit sekali mengenalkan siapa sih yang kita sembah ini. Sehingga jadilah sebagian kita ini beribadah kepada Allah, mohon maaf ya, tanpa rasa. Apa bahasa Inggrisnya? Ya, Feeling. ya tanpa feel, enggak anak muda bilang ilfil ya. Kita enggak cinta. Kita beribadah kepada Allah hanya gerakan tubuh saja. Kita banyak belajar hanya tata cara. Bukan tidak penting belajar fikih, bagaimana sholat, tata cara sholat, penting. Tetapi ingat, ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain itu turun di Madinah. Kalau ibadah sholat di Mekah ya, tapi masuk ibadah-ibadah yang puasa, haji, syariat-syariat, perintah-perintah yang berkaitan dengan larangan dan perintah, itu setelah perintah akidah terlebih dahulu. Atau boleh sederhananya saya mengatakan, ketika jiwa kita sudah mengenal Allah Azza wa Jalla, maka jiwa ini siap untuk taat. Gitu. Jadi makanya kita kalau kita perhatikan dulu kita ini saya bicara tentang diri saya, kalau nggak tahu teman-teman, dulu kita itu SD SMP ya, waktu-waktu musim-musim ketaatan ya kita taat. Ramadan, kita orang rame tarawih ya kita tarawih. Tapi ya gitu, kita nggak merasakan adanya rasa, saya nggak tahu bagaimana cara membahasakan ya, rasa kenikmatan yang sifatnya ruhaninya. Ya gimana sih kalau kita melakukan sesuatu ya, kita punya passion ya, mohon maaf ini karena anak muda harus bahasanya, ada passion gitu. Pernah kalau ada passionnya di mana, IT atau apa? Di IT Ustaz. IT ya, wah itu kalau sudah di IT kan kayaknya lupa waktu kita ya, karena passion kita di situ. Nah ini ya makanya kawan, sehingga penting membahas tentang, makanya saya sangat kaget ya
ketika teman-teman bapak-bapak yang saya hormati, anak-anak kita ini di Jannatul Firdaus ini ngasih saya tema yang di luar dugaan saya. Ustadz, kita bahas tentang kitab Lum'atul I'tiqad. Ini benar, bagus berarti. Karena betapa banyak anak-anak ya secara zohir Masya Allah, dia kalau di tengah-tengah komunitas ini Masya Allah soleh, tetapi ketika dia sendirian, dia di luar komunitasnya kehilangan kesolehan. Ya, karena hati dada kita ini, jiwa kita belum diisi dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini maka dua pondasi ini harus kita kuatkan, teman-teman sekalian. Makanya kita perhatikan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala seringkali ya memerintahkan kita untuk dua, kita beribadah juga diiringi dengan perintah mengenalnya. Ya. Jadi dua pondasi ini mendapatkan porsi yang sama. Perintah mengenalnya, bagaimana kita mau beribadah kalau kita tidak mengenal? Ada pepatah Melayu ya, tak kenal maka tak sayang. Orang Arab mengatakan man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Siapa yang mengenal Allah Azza Jalla, maka dia akan semakin takut kepada Allah Azza Jalla. Maka mengenal Allah, kenalilah Rabbmu, bukan sekedar mengenal secara wawasan. Ya, kita semua mungkin secara global maksud saya ya. Wawasan, oh iya saya Rabb saya Allah Azza Jalla. Tapi pengenalan yang melahirkan rasa. Itu nggak kenal namanya. Kita mengaku mengenal Allah tapi kok nggak cinta. Kita mengaku mengenal Allah Azza Jalla tapi kok maksiat jalan terus, berarti nggak kenal nih. Kita mengaku mengenal Allah Azza Jalla tapi kalau kita di tengah orang banyak kita soleh, tapi kalau sendirian di malam hari kita nggak soleh, berarti kita nggak mengenal Allah tuh. Jadi pengenalan yang melahirkan rasa cinta, takut, harap, tawakal, ya. Ini yang disebut dengan mengenal Allah, dan ini butuh pengenalan secara detail, secara rinci. Maka kalau kita perhatikan hadirin teman-teman sekalian ya, apa panggilannya? Sahabat Kausar. Sahabat Kausar ya, sahabat Kausar, Masya Allah teman-teman. Ya, ini harus mendapatkan porsi supaya pondasi agama kita kuat. Pada saat yang sama kita ngajarin mereka untuk taat, tunduk, patuh, kita suruh anak-anak sholat, kita suruh puasa. Tapi ada sesuatu yang hilang, mereka nggak kenal nih. Nah bisa jadi kemudian mereka berusaha mengenal Allah menurut imajinasinya. Atau menurut filosofinya. Dia bagus, sholat sesuai sunnah, ya bagus. Tapi giliran tentang mengenal Allah, masuk filsafat misalnya. Masuk kalau saya katakan kearifan lokalnya masuk. Tuhan yang seperti apa yang kita sembah? Ya, tidak boleh kita ya cara kita mengenal Allah kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya sendiri. Ya. Lihat Nabi mengatakan, Nabi SAW inni la'alamukum lillah wa atqakum lahu. Nabi menggandengkan antara pengenalannya kepada Allah dan paling bertakwanya. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling mengenal Allah, dan aku orang yang paling bertakwa kepadanya. Pengenalan kepada Allah SWT berbanding lurus dengan ketakwaan. Makanya orang yang mengaku mengenal Allah tapi kok bermaksiat, berarti nggak kenal tuh sama Allah SWT. Disuruh sholat nggak mau, berarti nggak kenal sama Allah. Orang yang mengaku mengenal Allah Azza Jalla tapi kalau suka ke dukun, ya suka ngasih sesajen, itu gak kenal Allah berarti. Kalau buntu masalahnya dia lari ke dukun, dia lari ke kuburan, minta ini minta itu, bukan kepada Allah Azza Jalla, berarti dia tidak mengenal Allah Azza Jalla. Ya. Gimana nih, kita lanjut atau udah gini aja? Nanya dong. Saya lupa ngasih kisi-kisi jadi begini. Ya, Gimana Ustadz, melanjutkan yang tadi Ustadz, memang kan kami dari Kausar ini memang sengaja untuk mengambil tema ini karena memang di saat seperti ini sangat gencar sekali di media-media itu ada namanya Islam moderat.
teman-teman kita ini yang bahkan yang sudah mengaji pun sudah kena juga dengan subhat ini. Masya Nah, Allah. kira-kira bagaimana menyikapinya seperti itu, Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, ya, kalau kita tidak belajar agama dengan baik dan benar, maka mudah kita menyimpang. Ya. Dalam kitab Ibnul Jauzi rahimahullah tentang eh, perangkap setan, talbis iblis ya. Kata beliau ada seorang salaf berkata pernah berbicara dengan salah satu dari jin setan begitu ya. Mereka mengatakan orang yang paling berat untuk digoda adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan orang yang suka beragama dengan hawa nafsunya, mereka ini yang suka dimain-mainkan. Ya, maka Bapak Ibu yang bilang penting ini membangun akidah. Ya, keimanan kita sesuai dengan dawabit, apa bahasa Indonesianya ya. Apakah keimanan kita ini sesuai dengan kriteria keimanan yang Allah atau syariat Islam tentu tetapkan. Jangan-jangan tidak. Ya. Ada 6 rukun iman. Apakah pengenalan iman kita kepada Allah sesuai dengan apa akidah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ataukah misalnya mengenal takdir, misalnya qada dan qadar. Ya, apakah cara kita memahami takdir sesuai dengan, karena juga Masya Allah bertebaran banyak pemikiran, misalnya mereka mengatakan takdir itu disebut takdir kalau sudah terjadi. Allah nggak tahu yang rinci, Allah tahu cuma global, Allah nggak tahu apa yang nanti kalau sudah terjadi baru ini. Macam-macam ini. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting anak-anak kita ini belajar akidah dengan benar, karena ya kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala, al inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya agama ini bagian dari agamamu, ilmu ini bagian dari agama. Maka perhatikanlah kalian, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikan bagaimana kalian mengambil agama ini, karena kalau salah dalam akidah ya fatal. Ya, kita salah dalam berakidah, karena seluruh amal-amal kita, kenapa kita harus berakidah yang sahih, berakidah yang benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah? Karena seluruh amal-amal kita, diterima tidaknya amal-amal soleh kita itu bergantung dengan akidah kita. Kalau akidah kita menyimpang, Allah tidak terima amal-amal soleh kita. Maka penting ya, diantaranya adalah tentang, ya tadi saya katakan ya, separuh iman itu kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, kan beriman kepada Allah, mengenal Allah ada 4 ya. Mengenal dari sisi wujudnya, wujudullah. Kemudian beriman kepada rububiyahnya ya. Kemudian beriman kepada uluhiyahnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karenanya kita dapati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama tadi membagi tauhid ada 2, tauhidul ma'rifah, pengenalan, dan yang kedua tauhidu al-irada atau tauhidul amali, jadi tauhid tentang ketundukan ya. Oleh karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala banyak betul mengajak kita untuk mengenal Dia Azza wa Jalla. Misalnya dalam Al-Qur'an, misalnya Allah taala katakan wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Allah mulai dengan kalimat perintah, wa'lamu, ilmuilah. Kemudian juga ada ayat wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah, perhatikan kalimat wa'lamu, ilmuilah, bahwasanya Allah Ta'ala maha melihat dengan apa-apa yang kalian lakukan. Kemudian juga ada fa'lamu annallaha azizun hakim. Kata Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah aziz dan hakim. Itu nama Allah. Kemudian juga misalnya Allah Azza wa Jalla tunjukkan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian kenal bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat-ayat serupa ini banyak sekali, tapi boleh saya bacakan beberapa dan banyak bertebaran. Wa'lamu annallaha sami'un alim, kata Allah, ketahuilah bahwa Rabb kalian itu adalah sami'un, maha mendengar, alimun, dan maha mengetahui. Kemudian juga ada ayat wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, ketahuilah bahwa Rabb kalian adalah ghaniyun, maha kaya, hamidun, dan maha terpuji.
Juga ada ayat inna wa i'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah tabaraka wa taala maha keras siksaannya. Juga ada ayat nabi ibadi, katakan kepada hambaku, sampaikan kepada hambaku, kata Allah kepada Nabi kita yang mulia, anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ya. Wa anna adzabi wal adzabul ain, dan azabku adalah azab yang pedih. Dan banyak lagi yang juga ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah dalam surah Muhammad, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perintah, ajakan untuk mengenalnya banyak di dalam Quran. Karena itu berkaitan dengan juga berdampak pada cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ibadah kita, makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah itu memiliki nama-nama yang sempurna, yang indah. Maka beribadalah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu tadi. Maka mengenal Allah tadi dengan nama-nama dan sifat-sifatnya itu akan membantu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya, kalau kita mengenal Allah yang maha maha Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya, maha luas rahmatnya, maka kita beribadah penuh harap bahwasanya Allah Ta'ala akan menerima ibadah kita, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Kita optimis beribadah karena zat yang kita ibadahi adalah zat yang penyayang kepada kita. Allah Ta'ala katakan, Nabi sampaikan, aku tuh maha penyayang dan maha pengasih. Ya. Dan banyak lagi ayat. Misalnya juga kita mengenal Allah, zat yang azizun, ya, maha perkasa, qahar, maha gagah. Maka akan muncul rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ibadah, pengenalan kita kepada Allah akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini teman-teman sekalian, sebagai pengantar ya, bagaimana pentingnya kita mengenali Rabb kita, Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, oleh karenanya misalnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya seluruh dakwah Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam berkisar pada 3 perkara. Ya. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Rabb mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Afwan, mengenalkan Rabb mereka kepada umat yang didakwahi. Ya. Ya, melalui mengenalkan nama-namanya, mengenalkan sifat-sifatnya. Dan kita perhatikan bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat mengenalkan Rabb kita dengan pendekatan yang sangat mudah dipahami. Ya. Misalnya, satu contoh misalnya teman-teman sekalian, ketika selesai perang, maka dikumpulkan seluruh tawanan-tawanan perang. Di antaranya ada anak kecil dan perempuan-perempuan. Ya, namanya selesai perang agak kacau ya. Ada seorang ibu kehilangan anaknya. Itu dilihat oleh Nabi SAW dan sahabatnya. Ibu ini begitu gundah hatinya, kok nggak ada anak saya? Setiap ada anak dia lihat bukan, setiap anak lagi bukan. Sampai suatu ketika dia menemukan anaknya, dibawakan kepadanya anaknya. Kemudian dia memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dan ini terlihat oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Atarawna anna tarihatan waladaha ilan nar. Apakah menurut kalian wahai sahabatku, wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Kata sahabat, tidak ya Rasul, tidak mungkin. Melihat begitu cintanya. Ya, dan cinta yang paling sejati di muka bumi ini adalah cinta ibu dengan anak. Bapak cinta juga ya, tapi lebih kuat cintanya ibu. Nah, apa kata Nabi SAW setelah melihat fenomena ini? Kata Nabi SAW, wallahu arhamu bi'ibadihi min hadhi ila waladiya. Allah, Rabb kita, lebih penyayang kepada hambanya dibanding ibu itu kepada anaknya. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Ingin mendekatkan
mendekatkan. Walaupun tentu kita katakan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidak mungkin sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidaklah serupa dengan makhluk, tidak ada yang serupa. Tapi cara Nabi SAW ingin mengenalkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat penyayang dengan metode seperti mendekatkan. Ya, tuh lihat, kasih sayang, simbol kasih sayang makhluk adalah ibu kepada anak. Ya, maka lihat dengan mudah kita paham bagaimana Allah Azza wa Jalla menyayangi hamba-hambanya. Ini satu contoh bagaimana Nabi semangat sekali mengenalkan Rabb kita. Kemudian contoh yang lain misalnya, Nabi SAW memperumpamakan bagaimana jika seorang laki-laki bepergian dengan kuda dan perbekalannya, lalu kemudian dalam perjalanan yang di padang pasir dia tidur istirahat di bawah pohon, kemudian ketika dia terbangun kuda dan perbekalannya hilang entah kemana. Ya. Dia mencari berhari-hari nggak ketemu sampai dia putus asa. Ya. Lalu kemudian dia putus asa, mungkin sudah akan binasa begitu. Dalam puncak keputusasaan ini tiba-tiba kuda dan perbekalannya kembali dan ada di hadapannya. Ya, lalu saking senangnya segera dia ambil tali kekang kudanya. Saking senangnya dia salah dalam mengucapkan kalimat. Dia katakan Allahumma ya anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Kata Nabi, dia salah karena terlalu senang. Nah, kata Nabi SAW, Rabb kalian, Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, lebih gembira dengan taubat hambanya dibanding laki-laki ini dengan kedatangan kuda dan perbekalannya. Cara Nabi SAW ingin mengenalkan Rabb kita itu luar biasa. Bahwa Rabb kita itu suka, senang, gembira jika ada hambanya yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Apalagi ya hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bagaimana ya, dan apalagi di dalam Al-Quran. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayat-ayat yang berkaitan dengan nama, sifat, perbuatan Allah itu bertebaran dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita bolak-balik Al-Quran, kita senantiasa mendapati setiap lembar ada tentang namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Bahkan beliau mengatakan lebih banyak daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, tentang neraka, tentang makanan, minuman di surga. Dibanding dengan ini, lebih banyak tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan beliau mengatakan ayat yang berisi tentang nama, sifat, dan perbuatan Allah di dalam Al-Quran adalah ayat yang merupakan a'zamu qadran. Ayat yang paling agung kedudukannya dibanding ayat-ayat yang lain. Makanya ayat kursi menjadi ayat yang paling agung. A'zamu ayatin fi kitabillah. Itu kata Nabi SAW. Karena kalau kita perhatikan ayat kursi hampir dari awal sampai tadi mengenalkan nama, sifat dan perbuatan Rabb kita. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Coba lihat isinya tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Ada sifat yang ditetapkan, ada sifat yang dinafikan. La ta'khuduhu sinatun, dia tidak mengantuk, tidak tidur tuh. Kemudian di ujungnya Allah katakan wa huwal aliyul azim. Dia maha tinggi dan maha agung. Nah, kemudian surah Al-Fatihah menjadi surah yang paling agung kedudukannya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena surah ini dibaca 17 kali minimal sehari. Di dalamnya mengandung nama, sifat dan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Maka mengenal Allah Azza wa Jalla menjadi sangat urgen, krusial dalam membangun pondasi agama kita, teman-teman sekalian. Tadi saya sebutkan ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan dakwah para nabi dan rasul adalah yang pertama tadi itu ya, berkisar pada hal-hal ini, mengenalkan Allah kepada kaumnya. Ya. Kemudian yang kedua, mengenalkan cara, jalan, ya, bagaimana ya agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengenalkan tata cara ibadah, tata cara berzikir, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan tentang balasan ya sesudah kematian, ya, balasan apa-apa yang mereka dapatkan nanti setelah mereka mati, yaitu adanya surga dan adanya neraka.
Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini menjadi mengenal Allah adalah bagian dari pokok dakwah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, saya kira itu dulu ya. Jadi pembahasan kita. Afwan Ustadz. Ya, Ustadz tadi Ustadz menyampaikan bahwa memang dakwah para nabi itu menurut Ibnu Qayyim ada 3 tadi Ustadz ya. Nah, Sebenarnya kita sebagai penuntut ilmu itu tahapan atau metode yang paling baik untuk mengenal Allah itu seperti apa Ustadz? Karena kan dalam mengenal Allah juga seperti yang Anda tahu juga ada beberapa yang menyimpang juga yang diajarkan gitu. Itu kira-kira tahapan atau metode yang paling baik untuk mengenal itu seperti apa Ustadz? barakallahu fiik, masya Allah. Jarang anak muda punya pertanyaan sebagus ini ya. Benar ya. Mengenal nama-nama dan sifat Allah Azza Jalla ya harus dengan metode yang benar, karena kita katakan mengenal Allah tidak bisa dengan akal kita tidak bisa sampai ya. Jangankan dengan Allah Azza Jalla Rabb kita ikhwah, banyak makhluk yang belum kita bisa, ruh misalnya kita nggak tahu, kita ini punya ruh semua kan ya, tapi pengetahuan kita tentang ruh sangat sedikit. Ini baru makhluknya. Ya. Ini siaran ini misalnya, kok bisa pada saat yang sama siaran ini bisa sinyal frekuensi bisa sampai ke rumah sehingga suara kita bisa terdengar. Itu kadang-kadang kita nggak paham. Lalu bagaimana kita mau mengenal Allah Azza Jalla dengan akal kita? Maka kita butuh petunjuk, kita butuh tuntunan, butuh dalil. Ya, maka sebaik-baik cara mengenal Allah Azza Jalla adalah dengan cara mengenal Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengenalkan dirinya. Ya. Dan Nabi SAW, makanya Asmaul Husna itu ada yang datang melalui Al-Quran, dan ada juga yang datang melalui lisan Rasul SAW. Ya, seperti sifat Hayyun, Allah Ta'ala Maha Pemalu, itu dari Nabi SAW. Ya. Dan banyak nama-nama yang misalnya juga ya, ada beberapa hadis-hadis yang Nabi SAW menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam Al-Quran yang lebih banyak ya. Nah, kemudian cara kita juga memahami harus benar ikhwah. Yang pertama, mengenal Allah, kaidah yang paling umum adalah tauqifiyah. Harus dengan dalil. Tidak boleh kita menetapkan nama dan sifat dengan akal kita. Harus dengan dalil. Bukankah Allah Ta'ala katakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan syarat disebutkan nama, syarat-syarat dia adalah sebuah nama Allah Azza Jalla. Yang pertama adalah berdasarkan Al-Quran. Walillahi, dan milik Allah, berarti Allah yang menetapkannya. Berdasarkan dalil, Al-Quran harus berdasarkan dalil. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah harus mengandung kesempurnaan nama dan sifat. Puncak kesempurnaan, tidak boleh mengandung kemungkinan dibawa kepada yang negatif. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa digunakan untuk berdoa kepada Allah Azza Jalla. Ini syarat Asmaul Husna yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berdasarkan dalil, walillahil asmaul husna, husna itu harus sempurna. Kemudian fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Maka dari ayat ini beliau mengatakan yang disebut dengan kriteria asmaul husna harus pertama adalah berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan dengan akal kita. Kemudian yang kedua, harus merupakan nama itu mengandung kesempurnaan nama dan sifat. Makanya Allah Ta'ala memiliki sifat berbicara. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima, kata Allah Azza Jalla, Allah berbicara dengan Musa. Tapi bukan berarti kita boleh menetapkan Allah Ta'ala al-mutakallim, yang berbicara. Tidak boleh. Karena berbicara tidak menunjukkan kesempurnaan sifat. Namanya berbicara, bisa bicara baik, bisa bicara tidak baik.
Allah Ta'ala memiliki sifat iradah, berkehendak. Tapi tidak langsung kita boleh mengatakan Allah Ta'ala adalah al-murid. Ya. Kenapa? Berkehendak bisa dibawa kepada yang baik, bisa dibawa kepada yang negatif. Ya. Apalagi ya, contohnya yang turun gitu ya. Turun. Kata Nabi SAW, Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu rabbuna. Allah Ta'ala Rabb kita turun. Maka tidak boleh kita menetapkan nama Allah An-Nazil atau Al-Munazzil. Kenapa? Karena turun tidak menunjukkan kesempurnaan secara zatnya. Berbeda dengan Al-Ghafur, Al-Afu, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak mungkin bisa dibawa kepada yang negatif. Semuanya kesempurnaan. Ya, itu dia. Nah, kemudian ya harus bisa digunakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian diantara juga kaidah-kaidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza Jalla, bahwasanya kita menetapkan nama-nama Allah Azza Jalla adalah menetapi ya, makna zahir sebagaimana yang dipahami oleh orang Arab. Ya, zahirnya kita tetapkan, makna zahirnya, makna yang terbetik dalam benak kita. Ya. Tetapi kaifiyahnya tidak boleh. Ya, tidak boleh kita gambarkan. Ya, misalnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dirinya apa ya? Bal yadahu mabsutatani. Tangan Allah terbentang begitu. Ya, ini harus kita pahami, yang terbetik dalam benak kita ya sudah. Ya, tangan kita tahu kan. Tetapi kaifiyat tangannya tidak boleh kita gambarkan. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki tangan, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki wajah. Allah sendiri yang wa yabqa wajhu rabbika, kata Allah, dan tetaplah wajah Rabbmu. Siapa yang mengucapkan ini? Allah Azza wa Jalla. Kita menetapkan makna zahirnya sebagaimana yang dipahami secara zahir. Apa itu makna secara zahir? Yang terlintas dalam benak kita. Kalau saya mengatakan, Dek, saya mau kopi. Ya kan? Atau saya mengatakan, Dek, tangan saya terluka. Ya sudah, tangan ya tangan. Itu namanya makna zahir itu. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kita kaifiahkan. Oh, tangannya seperti ini, seperti nggak boleh. Ya, karena akal kita tidak sanggup. Karena begini ya, segala sesuatu yang kita ketahui itu harus pernah kita lihat kan. Pengetahuan kita terbatas dengan apa yang pernah kita lihat dan yang pernah kita dengar. Contohnya begini, sederhananya begini teman-teman. Kalau ada orang yang buta sejak kecil, lalu pernah melihat selama 30 detik, terus buta lagi. Selama 30 detik itu dia hanya melihat ayam jago. Sebab itu buta lagi. Nah, semua yang disampaikan kepada dia, pasti dia akan membandingkan dengan apa kira-kira? Ayam jago. Nah, bagaimana kita mau menggambarkan Allah Azza wa Jalla? Kita nggak pernah lihat. Tidak pernah kita bisa lihat kan? Dan tidak mungkin bisa kita lihat. Maka cara Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat Allah adalah sederhana. Menetapkan secara makna zahirnya, ya, tapi tentang kaifiyahnya tidak boleh kita tetapkan. Kita katakan kita hanya mengatakan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ini kemudian banyak penyimpangan. Ya, mereka muncullah ada 3 mazhab ya. Ada yang pertama mereka katakan kalau begitu kita takwil. Ya, muawwilah. Ya, kalau kita katakan Allah punya tangan berarti Allah berarti maksudnya baik, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika berhadapan dengan ayat-ayat seperti ini mereka mengatakan, oh maknanya bukan tangan tapi kudrah, kekuatan. Nah ini muawwil. Ada juga mufawwidah, ya ini menyerahkan kepada Allah. Kita kata mereka ya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, apa maksudnya tangan. Nah yang pertengahan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan makna zahirnya tetapi kita menyerahkan kepada Allah tentang kaifiyahnya. Itu ya.
agak rumit ya, agak ini baru ini nanti insya Allah ini baru pengenalan dulu. Tapi ini penting teman-teman sekalian bahwasanya apa dawabit ya atau apa namanya metode salafus salih, metode bagaimana mengenal Allah ini penting karena ya seperti juga bahwasanya nama Allah itu mengandung nama tapi juga mengandung sifat. Kata Ar-Rahman itu mengandung sifat bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat. Nama Al-Ghafur mengandung sifat maghfirah. Nama Al-Alim mengandung sifat ilmu. Nama Al-Hakim berarti Allah memiliki sifat hikmah. Ya kan ya? Maka nama Allah Azza Jalla itu dari sisi penunjuk nama ya, dia mutaradif, sinonim. Penunjuk zat, nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ghafur, nama Allah Al-Aziz itu sinonim, mutaradif namanya ya, mutaradif. Karena dia menunjuk kepada zat yang sama. Siapa? Allah Azza Jalla. Tapi dari sisi penunjuk sifat kita katakan mutabayina, berbeda. Sifat Allah maha rahmat, sifat Allah maha pengampun itu dari sisi penunjuk sifat ya, paham maksudnya? Dari sisi nama Allah, dari sisi penunjuk nama kita katakan menunjuk kepada zat yang sama ya. Maka kita mengatakan Ar-Rahman, kita mengatakan Al-Ghafur itu merujuk kepada zat, penunjuk zat ya, zat yang sama. Tapi dari sisi sifat kita katakan sifat Allah Al-Ghafur berbeda dengan Al-Aziz, berbeda dengan Al-Alim ya. Kenapa penting dibahas ini oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantah aliran Mu'tazilah yang mereka mengatakan Allah memiliki nama tapi kosong dari sifat. Itu ada ya. Mulai agak rumit gak sih? Enggak juga ya. Ya, mereka mengatakan Allah memiliki as-sami' tapi kosong dari sifat mendengar. Ini penyimpangan. Allah Ta'ala memiliki sifat al-alim tapi tidak memiliki sifat ilmu. Hanya sebuah nama kosong dari makna. Maksudnya baik, ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Maka mereka mengingkari kalau kita mengatakan Allah cinta, oh sama dengan makhluk. Allah benci, oh, sama dengan makhluk. Ya. Ya, tapi kita kata maka para ulama mengatakan ini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama, iya. Maka kita katakan tidak semua nama, tidak semua sifat langsung otomatis menjadi nama. Ya, karena misalnya tadi ya sifat Allah iradah tidak kemudian berkonsekuensi Allah Ta'ala memiliki sifat atau nama dengan al-murid. Gitu ya. Nah ini penting teman-teman sekalian. Ya, ini karena ini baru muqaddimah, nanti insya Allah kita akan bahas dalam secara lengkap dalam kitab Lum'atul I'tiqad ini. Ya, tapi memang agak sedikit. Ya mudah-mudahan teman-teman ya makanya ketika diminta Ustadz bahas ini saya bilang jangan dulu hari ini ya. Saya ingin dulu memurajaah dulu kitabnya ya, pembahasan dulu. Karena agak sedikit ya. Ya, Ustadz, mempertegas yang tadi mungkin Ustadz. Tadi Anda menanyakan tentang kiat atau metode yang terbaik. Nah, di sini kan kita juga selain tadi Ustadz sampaikan ada yang pemuda tapi juga ada yang pemuda senior ya Ustadz ya. Kalau anda tangkapnya kita ada yang orang tua masih muda, maksudnya orang tua muda, kemudian ada orang tua yang memang udah cukup lama mendidik anaknya. Nah salah satunya anak ini kan investasi buat kita ya Ustadz ya. Mungkin bisa diberikan nasihat untuk menjaga anak-anak kita yang tadi Anda sampaikan karena sudah sangat gencar sekali dengan pemahaman-pemahaman moderat. Barakallahu fiik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini tugas kita sebetulnya ya. Anak ini investasi akhirat kita. Ya, kata Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin." Ya, kalau manusia sudah meninggal maka terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Di antaranya adalah waladun soleh. Maka tugas kita adalah kewajiban kita, dan bahkan para ulama mengatakan di akhirat nanti pertanggungjawaban bapak terhadap anak lebih didahulukan dibanding anak kepada bapaknya. Haknya anak lebih didahulukan diadili dibanding haknya orang tua. Kan dua-duanya punya hak. Allah Ta'ala menyuruh anak hormat kepada wa wassaynal insana biwalidayhi husna ya. Tapi juga anak orang tua diminta untuk mendidik anaknya. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nara, ya kan? Nah, kata para ulama,
haknya anak atau kewajiban orang tua lebih didahulukan dipertanggungjawab dibanding haknya anak. Maka penting kita mendidik dan anak kita. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, pendidikan dalam Islam itu pentingnya, aspek guru itu sangat penting. Kita sering mengatakan kalau mendidik anak yang penting itu katanya sekolahnya, aspek kurikulumnya bagus, bukunya bagus. Tidak, Bapak. Dalam Islam, definisi terminologi pendidikan dalam Islam adalah transfer of karakter, mendidik adab. Dan itu dimulai dengan akidah. Dimulai dengan memilihkan guru, maksud saya. Bagaimana apa yang dianggap baik oleh guru akan dianggap baik oleh anak. Karena itu dulu para salaf kalau memilihkan anak guru mereka sangat teliti. Karenanya mendidik dalam Islam itu bukan transfer of knowledge. Kalau transfer of knowledge, Google lebih hebat daripada guru hari ini. Betul tidak? Dalam Islam, aspek guru itu sangat menentukan kualitas pendidikan kita. Makanya dulu Imam Ahmad rahimahullah kalau memberi pengajian 5.000 orang datang, Pak. Tapi katanya hanya 100 orang murid yang mentransfer knowledge-nya, menulis, bawa buku. Selebihnya mereka datang belajar adab dengan Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini penting, fungsi guru ini yang paling pokok, Pak. Kalau cuma saya datang, ini semua ini bukunya ada, Pak. Bawa, Pak, boleh. Tapi diantara pentingnya menghadirkan guru adalah mentransfer adab. Bagaimana guru itu duduk, bagaimana menjawab pertanyaan, bagaimana cara minumnya, bagaimana. Itu yang, karena manusia ini butuh contoh. Qudwatun hasanah. Maka inilah bedanya pendidikan Islam dengan pendidikan, kalau pendidikan luar ya transfer of knowledge. Mereka enggak masa bodoh dengan anak, mau enggak akhlaknya itu urusan kamu. Tapi kita mendidik anak adab. Makanya para salaf mengatakan kami dulu belajar adab 30 tahun, belajar ilmu cuma 20 tahun. Nah, maka maksud saya intinya dengan pelajaran ini adalah pentingnya menghadirkan guru yang baik mengajarkan anak tentang akidah. Karena bagaimana akidah, anak ini akan berpengaruh kepada amal-amal salehnya. Tapi sayangnya banyak orang tua tidak peduli dengan pendidikan akidah. Al-aqidatu awalan. Kata para ulama, akidah itu lebih diutamakan sebelum yang lain. Nah, dulu kata Jundub bin Abdillah rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala, dulu waktu kami muda di zaman Nabi SAW, kunna nata'allamal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dulu waktu kami masih muda, hazawarah, usia muda seperti adik ya, kami dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Nah, anak kita ikra dulu, apa metode sekarang ya, maaf ya, belajar dulu abatasa, mereka dadanya kosong dengan iman. Jadi dulu para salaf mendidik anaknya mengenal Allah dulu, akidah dulu, surga, neraka, takut kepada Allah. Lalu kemudian baru belajar Al-Quran. Nah, kata Jundub bin Abdillah radhiyallahu, setelah kami belajar Al-Quran, maka iman kami semakin bertambah. Nah, jangan dibalik, anak kalau sudah hafal Quran, wow senang kita. Tapi dadanya kosong dengan akidah, gimana coba? Maka belajar akidah, kalau metode salaf, belajar akidah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah belajar yang lain. Misalnya belajar Al-Quran. Dan Al-Quran kemudian semakin menguatkan iman ini. Nah, kita enggak. Dulu anak kita pertama kali kita apa? Aja. TPA ya, nak. Di TPA diajarin apa, Pak? A, ba, ta. Kita tanpa bermaksud mendiskrit. Baik juga, Pak. Tapi ada satu yang kosong jadinya, Pak. Anak ini enggak mengenal Robnya. Padahal kalau menurut Jundub bin Abdillah, seorang sahabat, dulu kami muda, kami belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Maka kalau tadi ditanya apa prioritasnya, belajar akidah dulu. Ya, rukun iman yang 6 ini. Nah, anak-anak kita ini mungkin ditalkin, la ilaha illallah, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, ditalkin. Nah, kemudian setelah itu sesuai dengan tingkat kualitas kemampuan akal anak-anak kita. Maka bapak-bapak, bapak ibu yang dimuliakan Allah, para bapak, calon bapak, ya. Calon bapak itu sudah ya, oh sudah ya. Itu bukan pemuda lagi antum. Oh enggak. Ya, itu nggak jadi saya promosiin antum ya. Nah, hendaknya Pak kita lihat nih anak-anak kita ini belajar akidah dulu. Lihat Luqmanul Hakim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kurikulum pertama yang diajarkan Luqman adalah apa? La tusyrik billah. Syirik. Jangan kau bersyirik. Inna syirka la dzulmun adzim.
Ya bunayya innaha in takum misqal habatin, kalau ada suatu di bawah laut, di bawah batu, ya'lamullah, Allah tahu loh. Menghadirkan bahwasanya Allah tahu semua apa yang kamu lakukan nak tuh. Itu wasiatnya Luqman kepada anaknya. Seluruhnya akidah. Baru kemudian belakangan disuruh salat, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Baru kemudian akhlak. Tapi yang pertama adalah tauhid, akidah. Nah, Ya, selanjutnya mungkin dari ikhwan dan akhwat yang bergabung di masjid, ada yang mau bertanya, kami persilakan. Dari ikhwan dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Hafizakallah. Wa iyyak ya akhi. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, untuk kami ini kan orang-orang awam lebih banyak disibukkan dengan dunia Ustaz ya. Masya Dalam satu hari. Kemudian ketika kita beribadah kepada Allah, sepertinya kita tidak memiliki rasa atau hampa, jadi tidak ada rasa takut, rasa harap dan mahabbah, kecintaan kita kepada Allah. Jadi ketika kita sholat, jadi sepertinya lewat seperti itu aja, jadi seperti menghilangkan kewajiban kita. Itu kemudian cara menumbuhkan rasa takut, rasa harap dan rasa kecintaan kita kepada Allah itu bagaimana Ustaz ya? Nah, Barakallahu fikum. baik, barakallah. Baik. Oh, langsung ya kita. Nah, pengaruh mengenal nama-nama Allah dalam ibadah itu sangat erat kaitannya. Ya. Oleh karenanya kita dapati ya, Allah Subhanahu wa taala ya, seringkali mengaitkan tadi perintah beribadah dan perintah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban kami adalah kita coba deh Pak, mulai memberikan porsi yang besar untuk mengenal nama-nama sifat-sifat Allah Azza Jalla. Itu secara kuantum itu akan mempengaruhi cara beribadah, kualitas ibadah kita kepada Allah Azza Jalla. Cukuplah kalimat tak kenal maka tak sayang ini yang menjadi pendorong kita. Inti ibadat, ainut ta'abbud itu apa kata Allah? Mahabbah, cinta. Nah, bagaimana cara mencintai Allah Azza Jalla? Mengenal. Bagaimana cara mengenal Allah Azza Jalla? Mengenal nama-namanya. Mengenal sifat-sifatnya, mengenal kebaikan-kebaikannya. Dan nama Allah, sifat Allah sempurna, maka tabiat kita sangat mudah cinta. Kita mudah mencintai Allah. Kenapa? Kita diciptakan Allah dengan fitrah mencintai yang sempurna. Jangankan dengan Allah Azza Jalla, kita melihat ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, Pak. Melihat alam, melihat keindahan, melihat kebaikan, melihat orang yang baik, orang yang jujur, orang yang adil. Kita cinta tuh, Pak. Nah, bagaimana dengan Allah Azza Jalla? Maka kata Imam Ibnu Qayyim, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'ali ahabbahu la mahalatalah. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya di dalam Al-Quran, syariatnya, larangannya, perintahnya, keindahan ajarannya, maka ahabbahu, pasti dia akan mencintainya. Sama dengan Nabi SAW, siapa yang mempelajari sirah Nabi, mempelajari akhlaknya Nabi SAW, mempelajari semua yang sirahnya, pasti jatuh cinta. Karena Nabi, makanya para ulama mengatakan sirah Nabi itu termasuk mukjizat. Maka barang siapa yang mempelajari sirah Nabi SAW, akhlaknya, adabnya, muamalahnya dengan sahabat, dengan istri dan anak-anaknya, maka pasti dia akan cinta kepada Nabi SAW. Karena luar biasa. Maka bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Nah, sayangnya porsi ini kurang di kita. Nah, maka teman-teman sekalian, jadi menguatkan pondasi agama kita agar ibadah kita berkualitas, mulai dari apa? Mengenal nama. Ya, mengenal namanya banyak sekali dalam Quran. Kemudian mengenal jasa-jasa dan kebaikannya. Kita kalau ada orang tiap hari bonceng kita, ya, makanya saya tanya adik, siapa makhluk ya, manusia yang paling antum cintai? Rasulullah SAW. Oke, setelah itu Ibu Anda. orang tua. Kenapa orang tua yang kita cintai? Karena kita lihat bagaimana jasanya, korbannya kepada kita. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang seluruh kebaikan makhluk tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla.
Makanya Allah Ta'ala seringkali mengingatkan kita tentang nikmatnya. Ya, atau kemudian melihat makhluknya, bagaimana kesempurnaan makhluknya ini, bumi ini, semesta ini. Kita selalu diperintahkan Allah mengenal, melihat bumi, alam, semesta, dan ciptaannya. Yang dengannya kita akan sampai pada siapa yang menciptakan ini. Nah, maka ya misalnya ya, saya kasih contoh, barang siapa di antara kita mengenal Allah, maha mendengar, maha melihat, As-Sami, Al-Basir, Al-Ali, maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi baginya di makhluk sekecil apapun di muka bumi ini. Tidak ada yang rahasia di sisi Allah Azza Jalla. Ya, Allah Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui mata yang berkhianat misalnya. Maka apa yang dihasilkan dari pengenalan ini? Kita akan hati-hati ketika bertindak, berbicara. Ya. Kecuali yang diridhai Allah Azza Jalla. Misalnya kita juga mengenal Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, Al-Ghani, Al-Karim, Maha Mulia, At-Tayyib, Maha Baik, Ar-Rahman, Maha Pengasih, ya, luas rahmatnya, karunia-Nya, ya. Maka apa yang hasil dari ini apa teman-teman sekalian? Maka kita akan merasakan sesuatu bahwasanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalnya kita mengetahui Allah Azza Jalla Maha Adil, ya, memiliki azab yang pedih. Membuahkan apa? Membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah Ta'ala mensifati ahli maksiat dengan bodoh? Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina amanu lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Orang yang melakukan keburukan karena kelantaran kebodohannya. Di antara tafsirnya adalah ketika dia melakukan dosa, dia bodoh dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Maka sangat berbanding lurus ya antara pengenalan kita kepada Allah dengan cara beragama kita secara umum. Nah, karenanya misalnya ada seorang disebutkan dalam Ibnu Rajab rahimahullah taala, ada seorang laki-laki pernah merayu seorang gadis untuk berzina, ya, di tempat yang sepi, di malam hari yang gelap gulita, hanya ada bintang di langit. Maka laki-laki ini mengatakan, sudahlah dek, ayo kita lakukan. Tidak, la yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang itu. Maka kata wanita ini, coba lihat, wanita yang punya rasa pengenalan kepada, kata beliau, kata wanita ini, fa'ainal mukawkib. Lalu di mana yang menciptakan bintang-bintang itu? Subhanallah, lihat nih. Ini pengaruhnya. Ya, pengaruh pengenalan Allah Azza Jalla. Maka ketika kita sholat misalnya, ya ini akan tumbuh, ya ikhwah. Ya, ibadah ini yang tadi merupakan rukun ibadah hati adalah cinta, takut, dan harap. Berusaha menghadirkan dalam setiap momen ibadah, berusaha menghadirkan cinta, takut kepada Allah. Dan dengan cara metode apa? Mengenal nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya, ajarannya, syariatnya. Kita lihat misalnya, indahnya ajaran Islam ini teman-teman. Mahasinul Islam. Syariatnya begitu indah, begitu sempurna. Maka kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwasanya dialah Allah yang maha sempurna yang telah menurunkan agama yang sempurna ini. Atau mengenal nikmatnya, ya, mengenal kebaikan-kebaikan Allah Azza Jalla yang dari ujung rambut, ujung kaki semuanya milik Allah Azza Jalla. Pada akhirnya itu akan mendatangkan rasa-rasa seperti tadi. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz, ini sepertinya dari akhwat. Bagaimana meyakinkan atau menenangkan diri kita bahwa didikan kita tentang tauhid sudah dipegang erat oleh anak-anak kita. Setiap hari selalu saya pesan untuk sholat di masjid, saya pesan untuk baca Al-Quran, tapi kekhawatiran itu tetap ada. Qadarullah anak-anak saya jauh di lain kota. Jazakallahu khair. barakallahu fiik. Nah, semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan anak-anak kita. Ya, makanya ini pentingnya penanaman lagi. Lihat tadi Luqmanul Hakim. Ya bunayya innaha in takum mithqal habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis sama aw fil ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir, dalam surah Luqman. Ya, merasakan Allah Ta'ala maha melihat kita, maha mendengar kita. Ini kan akidah. Sehingga dimanapun anak kita berjauhan kota, dia mungkin kos menuntut ilmu di kota lain, maka kita nggak khawatir. Tapi kalau kita hanya mengajarkan sholat secara zahir saja, maksud saya Pak ya, baik, tetapi tidak mengenalkan bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui kita, maka berat ini. Ya, maka
penanaman akidah juga penting teman-teman. Bisa dengan cara menyampaikan, bisa dengan cara melihat sesuatu ya. Momen-momen untuk mengajarkan akidah banyak sekali Bapak-bapak. Ketika anak sakit, suruh dia berdoa. Jangan tiba-tiba langsung, ayo kita ke dokter. Nah, berdoa dulu kepada Allah. Dia yang maha menyembuhkan. Dia ada kesulitan. Minta berdoa istikharah kepada Allah Azza Jalla. Ya, terutama ya ini menanamkan rasa merasa dilihat, merasa diawasi itu. Sehingga kita nyaman sebagai orang tua, anak kita akan. Tapi kalau cuma sholat, puasa, ayo kamu. Di depan mata kita dia taat. Di luar itu dia nggak taat. Dia hanya beribadah karena takut sama orang tuanya. Tapi kalau akidah terlebih dahulu. Lihat didikan para sahabat, para salaf. Jadi zaman Umar ada seorang ibu punya anak perempuan. Tukang jual susu kambing. Ya, ibunya bilang campurkan air. Kata anaknya, di mana Allah? Coba lihat, di mana pendidikan seperti ini? Dari orang tua. Ya, maka pendidikan butuh buah, butuh contoh dan teladan. Ada Nabi SAW pernah melihat ada orang tua yang panggil anaknya, sini nak, sini. Saya kasih kamu. Kata Nabi, benar nggak kamu kasih? Benar ya Rasulullah. Kalau kamu benar tidak mau ngasihnya, kau dicatat sebagai seorang pendusta. Ini pentingnya kita memberikan. Nabi SAW marah kalau kita suka dusta sama anak-anak. Sini nak, saya nanti belikan ini, tidak. Nah ini semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah penting sekali ya menanamkan akidah terlebih dahulu kepada, dan itu dimulai pada tahun 10 tahun ke bawah. Jadi bukan berarti tidak penting mengajarkan fikih, sholat, penting banget teman Bapak, tapi tidak kalah pentingnya semua itu adalah menanamkan mengenal Allah Azza Jalla. Di antaranya yang sangat penting bagi anak-anak Pak ya, mengenalkan nama Sami'un Basirun. Maha mendengar dan maha melihat. Itu yang tanamkan tuh bagi anak. Dialah Rob kita nak, maha melihat dan maha mendengar semua apa yang kita lakukan. Nah. Tapi Ustaz, mungkin Anda coba ini ya, menggali lagi pertanyaannya. Kalau untuk orang tua yang tinggal jauh dengan anaknya Ustaz, selain dengan mengingatkan ibadah, untuk menekankan tauhid itu sendiri caranya mungkin seperti apa Ustaz? Ya tentu karena jauh ya, mungkin kita pastikan anak-anak ini punya guru yang baik di sana. Ya, ini yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian. Ya, ada beberapa kali saya ditelepon, Ustadz saya lagi di Jogja Ustadz. Oh kenapa? Saya ingin sekolahkan anak saya Ustadz. Nah, saya selalu bilang tolong temui Ustadz ini, bawa anakmu kenalin. Agar apa? Agar anak kita ini butuh ada tempat. Ya, jadi mungkin begitu ya, ada di suatu kota ada ustadz yang kita kenal, kita telepon atau kita datang, Ustadz saya titip anak saya ada di sini. Mungkin sekali-kali kalau ada kesempatan Ustadz tolong didatangi, dinasihati. Itu diantara caranya. Karena jauh bagaimana caranya? Ya paling jauh ya kita berkomunikasi terus-menerus mendidik anak-anak kita. Walaupun jauh, tetapi saya ingatkan tugas kita mendidik anak tidak menjadi gugur dengan jauhnya anak-anak kita. Saya baru-baru ini mendengar ada seorang ibu curhat ya, ketika selesai pengajian. Dia bilang, Ustadz saya ini seorang profesor katanya. Saya kuliahin anak saya di luar negeri. Saya juga pernah tinggal di luar negeri. Ya. Tapi saya baru-baru ini dia udah pensiun. Dia bilang, Ustadz saya kaget, saya seperti dunia runtuh. Kenapa? Anak saya pulang tiba-tiba dia mengatakan, Mom, I am agnostic katanya. Apa itu? Saya nggak percaya sama Tuhan. Saya nggak percaya dengan agama. Dunia ini, kata beliau, Ustadz kalau boleh memilih, saya lebih ingin memilih mendidik anak-anak saya dibanding menjadi profesor. Subhanallah, dia profesor kimia kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah juga dulu, benar ya Ustadz Arif ini ada lulusan Medina ini, lulusan Mesir ya. Betul itu Pak Habibie dulu pernah berbicara di depan mahasiswa Al-Azhar ya. Dengan jujur dia mengatakan, kalau boleh memilih, saya lebih milih menjadi ahli agama dibanding ahli pesawat terbang. Dari mana beliau meyakini setelah beliau tua bahwa ternyata yang paling memberi manfaat, memberi tuntunan keselamatan dunia akhirat agama. Subhanallah. Tapi sayang ya, kita semua kadang-kadang terlambat seperti ibu ini nangis. Ustadz saya nggak tahu lagi. Dia katanya di Amerika dia nggak pernah sholat ini. Saya melihat anak saya sholat Ustadz lebih saya cintai daripada dunia dan segala isinya.
Bayangkan seorang ibu. Tapi terlambat. Bagaimana sekarang saya mau didik dia Ustadz, dia lebih pintar ngomong daripada saya. Masya Allah Pak. Maka jangan terlambat mendidik anak-anak Pak. Terutama mendidik akidahnya. Apalagi sekarang banyak aliran pemikiran-pemikiran menyimpang Pak. Ya, ada yang dua kutub ekstrim, yang berlebih-lebihan dan juga yang menyepelekan agama. Ini dua kutub ini ada. Anak kita kalau enggak masuk pemikiran menyimpang, berlebihan, gulu, khawarij ya, kafir sana, kafir dan segala macam, atau mungkin anak kita menjadi tidak punya kecemburuan terhadap agamanya. Ya, maka saya sangat mendukung kegiatan teman-teman kita ini Kausar ya, Bapak Jannatul Firdaus, Bapak saya menitipkan anak-anak kita ini Pak, ini yang akan mengambil alih masa depan Masjid Jannatul Firdaus ya anak-adik kita ini. Maka penting diberi senantiasa ya kesempatan untuk ya menimba ilmu seperti hari ini. Nah, Pertanyaan terakhir Ustaz. mana yang terakhir ya? Ini masuk dari online sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya mengenai dalil bahwa Allah Maha Pedih siksa dan azabnya. Salah satunya yaitu azab atau siksa neraka. Seringkali Ana lebih takut dengan neraka daripada zat yang memiliki neraka tersebut. Apakah yang demikian itu salah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, barakallahu fiik ya. Wa anna adabi Allah. Nah, inilah pentingnya kita selalu menyeimbangkan antara harap dan takut Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, 3 pilar ibadah tadi ya, cinta, ya, takut, harap, ini harus seimbang. Menyeimbangkannya. Terlalu cinta, hilang rasa takutnya, hilang rasa harapnya, kata para ulama akan menjadikan seorang menjadi zindik, menyimpang, Pak. Kalau terlalu harap, dia akan menjadi irja atau murjiah. Ya udahlah yang penting beriman. Allah kan Maha Pengampun bro, gitu kira-kira ya. Udahlah jangan terlalu ya gampang ya Allah itu ya itu. Ini irja gitu. Iman itu cukup di hati, itu irja, murjiah. Ya enggak perlu amal ya, yang penting niatnya baik, yang penting itu. Kemudian yang satu kutub lagi kalau berlebihan dengan takutnya, ya ini akan menjadi khawarij. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran tadi saya ayatnya, Na'bi ibadi anni anal ghafurur rahim. Jangan dipotong, masih ada ayat tulisnya. Wa anna adabi wal adabul alim. Orang khawarij hanya adabul alim yang dibaca. Orang irja murji'ah hanya membaca ayat-ayat dan rahmat. Nah, Ahlus Sunnah menggabungkan dua ayat ini. Sehingga kita berharap dan juga takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua-duanya harus muncul. Nah, adapun menimbulkan rasa takut bisa dengan ya menghadirkan azabnya. Takut kepada neraka ini bukan menyimpang, justru bagus. Takut karena kepedihan azabnya, ya, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan lebih takut kepada azabnya daripada takut kepada Allah. Ini keliru juga ya. Harusnya ketika kita takut kepada azabnya, maka berkonsekuensi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita takut kepada neraka. Ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka. Ini tidak menyimpang, tidak seperti pemahaman Sufia yang mereka mengatakan siapa yang takut beribadah karena neraka, aku akan padamkan apa itu neraka. Kemudian siapa yang tak beribadah karena surga, aku akan bakar surga. Nah, ini keliru, bukankah Nabi SAW juga berdoa? Ya, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, madan danuka, apa doamu? Lalu Nabi tanya, kamu apa madan? Saya meminta surga dan saya menjauhkan dari neraka. Kata Nabi, fahaulaha nudandin. Di sekitar itulah permintaan kami. Takut kepada Allah, takut kepada neraka, ini tidak bertentangan karena merupakan peringatan dari Allah SWT. Cinta kepada Allah tapi juga berharap masuk surganya tidak bertentangan. Kata Allah SWT, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kira cukup ya. Ustaz, ada satu lagi. Ya. Ya, ini mungkin Anda summary-kan Ustaz, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Jadi mungkin lebih ke cara berdoa Ustaz, karena kan kita dianjurkan ketika berdoa menyebut nama-nama Allah. Nah, apakah nama-nama yang kita sebutkan sesuai dengan yang kita inginkan sifatnya, atau bisa diwakilkan dengan salah satu nama-nama sifat yang mungkin kita hafal setiap hari? Nah, barakallahu fiik, ya adabnya memang seperti itu. Tapi yang paling umum adalah Allah dan Ar-Rabb. Makanya kita perhatikan selalu doa itu diawali dengan Allahumma atau Robba, Robbana, Robbi gitu. Kan ini diantara nama-nama Allah yang
Yang agung adalah Allah Ar-Rabb. Maka kita berdoa dengan bertawasul. Kata Allah, fad'uhu biha. Nah, adapun nama selain itu hendaknya munasib antara yang kita panggil dengan permintaan kita. Ya, jangan sampai kita memanggil Allah Azza wa Jalla yang maha, misalnya yang maha keras sisaannya, lalu kita katakan masukkanlah aku ke dalam surga. Ini kan keliru. Ya Razzaq urzukni, ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli. Ya, jadi begitu ya. Dan ada nama-nama Allah yang agung. Ya. Para ulama khilaf apa yang dimaksud dengan asmaullahil a'zam. Ada yang mengatakan al-hayyu al-qayyum dan lain. Maka tapi ada seorang pernah berdoa begini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Al-Mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Apa kata Nabi ketika mendengar orang yang berdoa? Laqad Allah bi ismil azam. Sungguh orang ini telah berdoa dengan nama Allah yang agung. Allazi idza du'iya bihi ajaba. Yang jika Allah diseru dengan nama ini, Allah akan jawab. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau dia Allah diminta dengan ini, Allah akan memberikannya. Ya, dan kemudian juga ada seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir li dzambi. Dan seterusnya. Kata Nabi SAW, gufirallahu, gufirallahu. Kenapa dia, perhatikan, doa-doa terbaik senantiasa ada tawassulnya. Sayyidul istighfar, ada tawassulnya dengan tauhid. La ilaha apa Allahumma anta rabbi. Bertawassul dengan rububiyah Allah. La ilaha illa anta, uluhiyah Allah. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu baru tawassul tuh. Baru a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ujungnya baru minta. Doanya Nabi Yunus bertawasul dengan tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Juga doa dakwatul karbi, doa ketika musibah yang sangat besar. Apa doa yang dibaca Nabi? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Bayangkan bertawassul dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, al-azim, al-halim, al-karim, lengkap di situ. Maka jadi Bapak Ibu, di antara faedah kita mengenal Allah Azza wa Jalla adalah kita bertawassul dengan nama-namanya. Ya, beribadah dengan nama-namanya. Ya, dengan nama-nama Allah. Baik dengan doa ibadah atau doa masalah. Doa masalah itu meminta dengan doa itu. Atau doa ibadah, beribadah kepada Allah dengan pengaruh dari mengenal nama-nama itu. Jadi saya ulang ya, doa itu ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Yang kita di Indonesia, yang masyhur kalau doa-doa masalah, doa minta ini, minta itu. Ya iya, tapi yang terbaik adalah doa ibadah. Bagaimana nama-nama Allah itu mempengaruhi ibadah kita. Nama Ar-Rahman misalnya, nama Ar-Rahim misalnya, mempengaruhi harap kita, cinta kita kepada Allah. Itu doa masalah, doa ibadah. Adapun doa masalah ya, kita lihat dalam hadis-hadis misalnya atau dalam Al-Quran, bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita meminta kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Baik, barakallahu fiik. Nanti ke depan undang Ustadz Arif ya, untuk sebagai narasumber. Beliau ini S2 di Al-Azhar dan milenial banget ya. Nanti hadir di sini. Insyaallah. Ya, barakallahu fikum Ustadz. Terima Barakallah. kasih atas materi dan ilmu yang Ustadz sampaikan. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz dan insya Allah menjadi ilmu jariah bagi kami. Amin. Ikhwan dan akhwat, sebelum kami menutup kajian kita hari ini, kembali kami mengingatkan bahwa insya Allah dengan Ustadz Abu Hanif Alipatada kita akan tetap melakukan kajian rutin insya Allah di pekan ketiga setiap bulannya. Kemudian membahas tentang kitab Lumatul Iktiqad. Kemudian untuk pekan pertama setiap bulannya kita ada kajian rutin bersama Ustadz Najmi Umar Bakar berkaitan dengan sirah sahabat, yang mana insya Allah di pekan berikutnya atau di pembahasan selanjutnya kita sudah masuk ke sahabat Ali bin Abi Thalib. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.